waktu saja pukul 3. Nanti kalau memang sudah waktunya asar, kan asar sekarang 3:10 gitu ya, atau 3:11. Nanti memang sudah waktunya, boleh kita break sebentar untuk sholat, yang mau sholat ya. Oke, baik, kita bisa mulai ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sehat semuanya ya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita patut bersyukur ya ke sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan ya. Ini nikmat yang luar biasa yang kadang kita lupakan gitu ya. Kita masih bisa bertemu kembali dalam tatap layar ya, karena masih kondisi pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kondisi ini tidak menutup semangat kalian, kreativitas kalian, ide-ide kalian. Jadi jangan jadikan ini suatu alasan gitu ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, baik, minggu lalu atau pekan lalu itu kita sudah menyelesaikan ya materi terkait struktur molekul ya. Kita sudah membahas dari mulai teori gaya tolakan pasangan elektron bebas atau VSEPR ya, Valence Electron Pair Repulsion. Kemudian kita juga sudah membahas terkait materi hibridisasi ya, baik itu hibridisasi yang ikatan tunggal, ikatan rangkap maupun ikatan kovalen koordinasi. Selain itu juga kita juga sudah membahas mengenai teori orbital molekul. Nah, harapan saya untuk soal-soal yang belum terselesaikan terkait dengan materi struktur molekul, itu bisa kalian coba sendiri ya, karena kalau kita mau bahas semua, waktu kita tidak akan cukup gitu ya. Nah, kita hari ini akan masuk ke materi termodinamika kimia ya, atau termokimia. Harapannya sih kalian sudah belajar kan ya di kelas utama. Berarti sebelum, kan biasanya kita membahas soal-soal ya. Nah, sebelum membahas soal-soal, saya mau tahu dulu bekal kalian dari kelas utama itu sudah dapat apa saja gitu ya. Oke, boleh ya saya tanya-tanya, boleh? Boleh Bu. Ya, jadi termokimia itu sebenarnya apa? Termokimia. Ilmu yang mempelajari perubahan kalor Bu. Yang mempelajari Apa? energi yang mempelajari perubahan energi melalui reaksi kimia Bu. Siapa tuh yang jawab? Atun ya. Perubahan energi gimana? Jadi kan kita itu mau mempelajari termokimia. Ya sudah benar sih tadi dari teman-teman ya, walaupun nggak jelas sih saya siapa yang jawab, karena itu ilmu yang mempelajari. Ya, ilmu yang mempelajari. Gimana Atun? Ilmu yang mempelajari kalor reaksi Bu. Kalor reaksi. Ilmu yang mempelajari tentang kalor reaksi. Tepat sekali ya. Jadi kita lihat saja dari asal katanya. Di sini ada termo atau termos yang artinya itu suatu panas ya. Panas yang kita pelajari pada bab termodinamika ini nantinya disebut sebagai kalor gitu ya. Nah, kalor kimia itu erat kaitannya dengan reaksi. Jadi benar tadi, ilmu yang mempelajari mengenai panas ataupun kalor yang menyertai suatu reaksi. Itu adalah termokimia. Ya, jadi kita tulis ilmu yang kehapus ya udah. Sorry ya, kehapus. Mungkin bisa kalian catat sendiri ya. Intinya dari asalnya termo artinya panas ataupun kalor. Kemudian kalau kimia itu erat kaitannya dengan reaksi, maka termokimia adalah ilmu kimia, ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas ataupun kalor yang menyertai suatu reaksi. Nah, dalam termokimia nanti kalor itu atau panas itu nanti kita kenal dengan namanya delta
H. Apa itu delta H? Kalau delta Perubahan entalpi, Bu. Perubahan kalau ada delta itu Perubahan. perubahan. Nah, sebenarnya energi, tapi memang kita sebut dengan entalpi, ya. Jadi ada namanya istilah-istilah yang pertama itu ada energi, kemudian ada istilah panas ataupun kalor ya, panas, kemudian kalor, kemudian ada istilah suhu atau temperatur, kemudian ada istilah namanya energi thermal, ya, energi thermal. Nah, ini masing-masing dari istilah-istilah yang ada pada bab ini harus tahu. Nah, kalau energi itu apa? Energi itu apa ya? Kemampuan melakukan kerja, Bu. Oh ya, kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, sering diartikan sebagai itu ya. Kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, kalau panas itu ya energi yang ditransfer atau yang dilepas. Transfer itu kan bisa dilepas ataupun diserap, ya. Jadi ini juga energi yang ditransfer, gitu ya. Kemudian kalau kalor itu jumlah energinya, jadi sama, ya. Tapi dia dalam bentuk jumlah energinya, ya. Nah, kalau energi termal, apakah sama dengan suhu? Dengan temperatur? Beda ya, tidak sama. Beda, Bu. Apa bedanya? Misal kalau punya secangkir, ini anggap aja cangkir ya, apa ya? Ini isi kopi. Ya, suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kita bandingkan dengan bak mandi misalnya. Ini ya. Ini contohnya bak mandi gitu ya. Ini suhunya 90 derajat Celcius. Kalau ditanya suhu yang lebih tinggi, ini yang mana? Kopi. Bukan di cangkir, Bu. Cangkir, Bu. Yang sebelah kiri. Iya. Betul ya. Kalau suhu yang saya tanya suhu. Yang lebih tinggi 40 derajat Celcius atau 60 derajat Celcius? Yang 90 derajat Celcius. Suhu 40 derajat Celcius itu lebih rendah dibandingkan dengan 90 derajat Celcius. Tapi kalau ketika saya tanyanya adalah energi thermal, ya, energi thermal itu apa sih sebenarnya? Energi thermal apa? Energi yang berkaitan dengan gerak acak atau Betul, energi yang berkaitan dengan gerak acak dari suatu benda. Maka kalau ketika saya tanya energi thermal mana yang lebih tinggi antara gelas kopi dengan bak mandi dengan suhu yang berbeda, ya walaupun si bak mandi, oh ini saya buat contohnya seperti ini. Ini 40, ini lebih rendah, saya mau buatnya 30 misalnya ya. Jadi ini saya buatnya lebih tinggi. Nah, walaupun suhu di si bak mandi ini lebih rendah, tapi energi thermalnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih banyak molekul-molekul airnya, ya, dan jadi volumenya lebih besar. Makanya tadi disebutkan sama kawannya kalau energi thermal itu kaitannya dengan gerak acak dari suatu benda, gitu ya, dari suatu partikel. Nah, jadi walaupun suhunya lebih rendah karena wadahnya lebih besar, maka tentu lebih banyak jumlah airnya, ya, misalnya air kan isinya energi thermalnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang suhunya lebih tinggi yang punya si cangkir kopi ini. Jadi energi thermal sama suhu itu berbeda. Ya itu aja sih istilah-istilah yang ada pada termokimia. Nah mungkin sebelum ke istilah-istilah, sebelum ke soal, kita juga mau uraikan terkait apa itu sistem, ya karena kita nanti kalian harus tahu bahwa energi itu punya ketentuan, ya ketentuannya itu pada hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Apa bunyinya hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan atau Energi tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah.
satu bentuk ke bentuk lainnya, Bu. Ya, betul. Gini aja supaya saya bisa tahu ya siapa yang menjawab gitu. Jadi ngomong saya Bu, nah ketika saya ngomong oh ya silakan sopan, nah jadi sopan yang jawab. Apalagi kalau kita daring ini kan tumbur-tumburan suaranya. Ya, tapi tadi sudah terdengar energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan ya, dibuat atau dihilangkan tidak bisa, tapi hanya bisa diubah-ubah bentuknya ya. Contohnya misalnya energi matahari diubah menjadi bentuk energi apa ya, dipakai oleh tanaman untuk berfotosintesis ya, untuk membuat makanan, jadi energi untuk si tanamannya. Intinya dia nggak bisa dihilangkan dan tidak bisa dibuat, tapi hanya bisa diubah-ubah bentuknya. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui perubahan energi ya tadi, maka kita harus mengenal ini istilah namanya sistem, kemudian istilah namanya lingkungan. Oke, ini kayaknya sudah azan ya teman-teman. Iya, Bu. Udah, Sudah. Bu. Ya, kita break aja ya. Ini kan 15, 13, kita break sampai 15. Berapa menit, teman-teman? 20 menit dong, Bu. 20. Iya, rame, Bu. Iya, rame. Berarti sampai 15, 2, 3 ya. Ya, silakan kita break Bu. sampai dengan 15.33 nanti kita lanjut. Ya, terima kasih. Untuk yang nggak sholat bisa mempersiapkan mengerjakan soal-soal yang ada ini. Ya, atau yang sudah saya upload di Google Classroom. Boleh izin keluar, Bu? Ya, silakan, silakan saja.
Ya, baik sudah bergabung kembali di Google Meet semuanya. Halo, bisa mendengar suara saya kembali? Sudah ada yang aktif lagi di sini? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah pukul 15.33. Maka kita akan lanjutkan perkuliahan ini. Ya, jadi kita membahas sistem dan lingkungan. Sudah dibahas di kelas utama, tapi nggak apa-apa. Ini sekilas saja. Kalau sistem itu apa? Sistem itu Segala sesuatu yang ada di bagian tertentu dari alam yang menjadi pusat perhatian kita, Ibu. ya, betul ya, Katarina. Jadi intinya dia merupakan pusat perhatian kita, ya, ataupun yang menjadi tinjauan kita. Misalnya ada secangkir, tadi ya, kalau secangkir kopi, kalau kita melihatnya kopi, ya berarti sistem itu adalah kopinya. Siapa lingkungannya selain kopi, apapun itu. Ya, misalnya ada gelasnya, ya berarti itu lingkungan. Kalau lingkungan berarti selain sistem. Dari ketika kita sudah tahu sistem dan lingkungan, maka kita tahu namanya perubahan energi. Ya, tadi yang kita sudah kenal atau perubahan entalpi delta H. Nah, nanti entalpi perubahan entalpi ini ada yang nilainya negatif, ada yang nilainya positif. Ketika nanti dia ada yang bersifat eksotermik, ya kan? Eksotermik dan endotermik atau endotermik, ya. Nah, apa bedanya kalau eksotermik sama endotermik? Ekso Kalau artinya, EXO, gimana, Atun? kalau EXO itu melepaskan kalor, kalau Indo itu menerima kalor, Bu. Iya, siapanya? Sistemnya ya. Kalau eksoterm, sistem ya, melepaskan melepaskan kalor ke lingkungan ya. Namanya melepas, berarti dia melepaskannya keluar ekso, luarnya itu adalah lingkungan. Tapi kalau endotermik berarti sistem gitu ya. Apa kebalikannya, kalau melepas berarti lawannya adalah menyerap kalor dari lingkungan. Nah, ini pengertian dari peristiwa yang disebut dengan eksotermik ataupun endotermik yang berkaitan dengan perubahan energi, ya. Kemudian kita kenal juga namanya perubahan energi dalam. Ya, perubahan energi dalam itu delta E, ya kan? Apa sih energi dalam? Energi dalam apa? Energi yang berada di dalam, gitu ya. Artinya energi yang disimpan. Misalnya dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ini, kan kita makan ya, makan makanan, sumber-sumber makanan lah ya, intinya ada karbohidrat dan lain-lain. Ternyata ada energi yang tersimpan dalam tubuh kita. Contohnya yang kita simpan tuh glikogen gitu ya, glikogen gitu ya, atau kelompok dari glukosa. Ini disimpan di dalam tubuh sebagai dalam bentuk energi gitu ya. Nah, energi dalam atau delta E itu ternyata ada rumusannya ya, mungkin sudah dibahas, itu adalah Q plus W ya. Dimana apa? Q-nya itu adalah apa? Q-nya? Jumlah kalor, Bu. Jumlah kalor. Ya, kalornya, ya, W-nya adalah kerja. Sistem. Uh, Tapi nanti nilainya ada dua, ada yang Q nilainya positif, ada Q yang nilainya negatif. Kerja juga gitu, ada W yang bernilai positif, ada W yang bernilai negatif. Ya, kalau kalor sendiri itu ketika positif, ketika sistemnya adalah ya endotermik, gitu ya. Tapi kalau dia negatif, maka dia eksotermik. Ketika prosesnya berlangsung secara eksotermik, gitu ya. Kalau kerja W positif itu ketika apa? Sistem dikenai kerja, Bu. Iya, ini dikenai kerja. Dikenai kerja oleh lingkungan gitu ya. Tapi kalau negatif berarti sistem dilakukan atau melakukan kerja gitu ya. Melakukan kerja atau sistemnya atau kerja dilakukan oleh sistem ya pada lingkungan. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus kalian tahu. Bagaimana nilai Q-nya positif, negatif, begitu juga dengan W. Ya, oke. Nanti untuk mencari nilai delta H, ya, untuk mencari nilai delta H
Itu banyak caranya. Nggak banyak sih, ada berapa nih ya? Ada 4. Ya, yang pertama ada dengan cara kalorimeter. Ya. Nah, kalorimeter ini nanti kita kenal ada yang 2, ada yang pada tekanan konstan, ada yang atau tekanan tetap ya, ada yang pada volume tetap. Kalau tekanan konstan berarti dia kalorimeter apa? Halo? Kalau pada tekanan konstan, ini mendengar atau udah nggak sama saya lagi nih ya? Oh, nggak ada jawaban? Halo? Iya, iya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Benar, Bu. Ya, gitu ya. Kalau tekanan konstan ini dia kalorimeter sederhana ya. Yang ini sederhana. Kalau yang volume tetap berarti dia adalah kalorimeter boom. Ya. Namanya saja boom ya, bukan bom. Arti bom beneran itu bukan ya. Oke, kemudian ada cara dengan delta HF 0 ya, perubahan entalpi pembentukan standar, dan ada hukum Hess nanti ya. Kemudian ada menggunakan energi ikat. Ya. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas yang kalorimeter, kemudian kita bahas perubahan energi dalam, soal-soalnya ya. Kemudian kita bahas terkait eksotermik dengan endotermik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Halo? Bu. Belum ada. Oke, kita lihat soalnya. Sudah ada melihat soal di Google Classroom yang sudah saya share. Ini Sudah, salah Bu. satu, alhamdulillah ya. Sudah dicoba mengerjakan? Sudah diberi pesan sama Pak Trio atau sama Bu Fida. Kalau ke kelas itu jangan bawa buku kosong. Bawa buku yang sudah, artinya itu bawa yang sudah dikerjakan. Jadi ketika ada kesulitan tuh bisa ditanyakan, ya. Oke, tapi nggak masalah ya. Namanya juga mahasiswa, sibuk mungkin kalian ini ya. Tapi saya juga pernah loh jadi mahasiswa dan saya merasa rugi kalau nggak bawa pertanyaan, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Sebuah sampel, ya, sampelnya berupa cairan itu menyerap kalor, ya, sebesar 13,5. Saya buat jadi, nah, yang ada angka-angkanya nih. Menyerap 13,5 kilojoule. Wah, besar ini kalau kilojoule. Ya, kan kalau kalor itu bisa joule, bisa kilojoule. Dan melakukan kerja, di sini ya, kita garis bawahi. Menyerap, kalornya menyerap, kemudian di sini ada melakukan kerja. Ya, melakukan kerjanya sebesar 1,8 kilojoule ketika menguap. Yang ditanya adalah delta E. Delta E tadi apa? Q plus W. Q plus W. Iya. Perubahan energi dalam yang nilainya bisa dihitung dari nilai kalor dan kerja. Ya, Q dan W itu nilai plus minusnya bergantung dari keadaan. Ya, jadi kalau ditanya delta itu apa, ya perubahan energi dalam. Nah, yang ditanyanya adalah dalam satuan joule. Ya, yang diketahui dalam satuan kilojoule. Ya, mudah saja ya. Tinggal kita ubah saja. Yuk, gimana nih? Berarti kita jawab ya. Kita jawab. Yang ditanya adalah delta E. Delta E itu sama dengan Q plus W yang jelas. Ya. Oke, kita kalau saya tanya yang diketahui, ini Q-nya nilainya positif atau negatif, kemudian W-nya nilainya positif atau negatif. Negatif. Q-nya negatif. W-nya negatif, Bu. Q-nya Q-nya positif. negatif. Q-nya positif, Q-nya Bu. positif. Q-nya positif. Q-nya positif. W-nya W negatif. positif, Bu. W-nya negatif. negatif. Iya, terima kasih Ilham, Sanas, Taufik, Rani, siapapun yang sudah berkontribusi ya. Betul ya, kalau Q-nya adalah positif karena dia menyerap, berarti positif 13,5 kilojoule. Kemudian kalau melakukan kerja, tadi kita ya sudah punya uraian ketika W melakukan kerja atau dikenai suatu kerja oleh sistem, maka oleh sistem, maka nilainya adalah negatif 1,8 kilojoule. Ya udah, berarti tinggal kita tuliskan saja
kita hitung. Nanti di hasil akhirnya kita ubah dalam satuan joule. Masih ingat ya, pertama kali kita belajar tentang faktor konversi. Oh ya, pertamanya bukan sama saya ya, sama Kak Fatur. Berarti kan ini saya buat, kalau plus nggak usah lah ya, dikasih tanda 13,5 ditambah minus 1,8, ya semuanya dalam satuan kilojoule. Oke, tolong dicari berapa hasilnya? Plus 11,7, Bu. 0,35 Bu. Siap. Plus 11,7. 11,7. Iya, jadi kalau kelas tutorial siapin aja, siapkan kalkulatornya ya. Jadi kita sama-sama membantu untuk menghitung hasilnya. Positif 11,7 kilojoule. Nah, tapi ini belum selesai pertanyaannya, jawabannya, karena yang diminta adalah dalam joule. Maka kita harus konversi. Nanti delta E sama dengan positif 11,7 kilojoule dikalikan agar menjadi joule, maka kilojoule-nya harus di bawah gitu kan. Di sini kan 1. Oke, berarti di atasnya ada angka berapa sih? 1 kilojoule berapa joule? 1000, Bu. Ya, berarti ini ada 1000 joule, gitu kan? Ini kilojoule-nya satuannya habis, maka nanti nilai delta I-nya adalah positif berapa? 11.700 joule. 11.700 joule. Ya, selesai. Mudah? Mudah ya? Nggak ada masalah untuk soal nomor 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjut soal nomor 2. Cukup, Bu. Dalam suatu reaksi gas membentuk produk cair. Ya, kalor yang diserap, ya ada kata-kata kalor yang diserap itu oleh lingkungan sebesar 26,0 kilokalori. Ya, ini diserap 26,0 kilokalori. Dan kerja yang dilakukan pada sistem itu adalah dilakukan pada sistem. Nah, kita garis bawahi lagi. Adalah 15,0 BTU. Oh, sama ini. Yang ditanya juga merupakan delta E. Ya udah nih. Kalau kita buat tulis diketahui, berarti itu ada nilai Q, gitu ya. Kemudian ada nilai W, ya. Oke, Q-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif. W-nya Karena positif. apa? Betul, ya. Kenapa Q-nya negatif? Kalor yang diserap oleh lingkungan. Iya, betul ya, negatif. Dia diserap oleh lingkungan. Berarti kan sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan, gitu ya. Kalau mengikuti pengertian kita di awal. Berarti ini negatif 26,0 kilokalori. Kemudian W-nya adalah positif. Kenapa? Karena kerja dilakukan pada sistem. Berarti positif 15,0 BTU. Oke, berarti tinggal kita jawab kan, karena yang ditanya adalah delta E, ya, maka tinggal kita jawab saja. Delta E itu sama dengan Q plus W, tapi harus hati-hati. Ini satuannya masih dalam kilokalori, kemudian dalam BTU, maka harus kita konversi sesuai dengan permintaannya. Permintaannya adalah kilojoule, berarti kalau yang Q kita ubah ke kilojoule gimana? Minus 26,0 kilokalori. 1 kilokalori itu berapa joule? 1 kilokal itu sama dengan berapa joule? Ayo, coba dicari. Ada yang sudah ketemu? Gelap nggak saya pakai slide ini kalau warna merah? Gelap ya? Untuk nulis. Terang, Bu. Terang ya. Berapa? Izin jawab, Bu. Iya, silakan Ilham. Berapa Ilham? 4184 bukan, Bu? Iya. Satuannya joule apa kilojoule? Joule, Bu. Joule ya, 4184 joule. Oke, yang diminta kilojoule. Langsung aja diubah, berarti ini 4, ya. Ya, 184 kilojoule dibagi 1000 ya. 1 kilokalori. Kemudian 1 BTU. Apa itu satuan BTU? Ada yang sudah cari?
British apa sih? Thermal unit ya, satuan apa ya? Satuan dari British intinya ya. Berapa joule? 1 BTU berapa joule? Coba dicari. 1055 kilojoule, Bu. 1055 kilojoule. Oke, saya percaya ya sama teman-temannya yang sudah mencari. Terima kasih. Yang belum, ayo lebih aktif lagi. Ya. Oke, kita sudah dapat, maka ini bisa kita konversi. Berarti minus 26,00 kilokalori dikalikan ya, dikalikan 4,184 kilojoule per 1 kilokalori. Gitu kan ya? Si kilokalorinya habis, maka ini hasilnya berapa? I sama dengan negatif, coba dicari berapa. Negatif, udah ketemu. Nah, sambil mencari itu kita coba menuliskan W. Berarti W itu sama dengan, karena dia 15 plus 15 BTU, ya, dikalikan dengan 1055 kilojoule, joule ya, joule, ini joule ya. Ya, ini joule. Kilojoule atau joule? Kilojoule, Bu, kalau di Google. Joule ya, bukan kilojoule. Joule ya, bukan kilo. Ya, dibagi dengan 1 BTU gitu ya. Oke, nah tolong dicari ya nilai-nilainya. Sebenarnya ini 1055,06 sih. Iya nggak masalah. Berapa hasil W-nya, berapa hasil Q-nya? Yang W-nya 15.000. Q-nya 15.825. Oke, satuannya adalah joule ya. Kalau kita ubah ke kilojoule berarti positif, negatif. Ibu, Ini Q apa W? kali yang Bu. W. Oh iya, sorry. Yang W-nya 15.000. Salah saya ya. 5. Bentar ya. Yang W tadi positif 15,825 ya. Iya, Bu. Satuannya adalah joule. Kemudian kalau kita ubah joule berarti positif 15,825 kilojoule. Ya. Yang Q berapa? Izin menjawab Bu. Ya, Kalau silakan Taufik. 108,784. Oke. Minus ya, minus 108,78 kilojoule ya. Ya. Oke, ini nggak usah lagi ya karena dia sudah kilojoule. Ya udah langsung kita masukkan ke sini. Berarti minus 108,78 kilojoule ya ditambah dengan positif 15,825 kilojoule. Oke, berapa hasilnya? Min 92,959. Min 9, berapa tadi siapa yang ngomong? Taufik ya? Iya Bu. Min 92,959 959. kilojoule. Ya udah, inilah hasilnya. Jadi sebenarnya nomor 2 itu masih sama dengan nomor 1. Bedanya adalah faktor konversinya saja. Ya. Nah, saya nggak tahu deh apa ya, ada saat ujian nanti dikasih tahu nggak ini 1 kilokalori berapa, 1 BTU ya, dipelajari saja sih ya. Biasanya kalau sudah berkali-kali mengerjakan soal nanti hafal nilai-nilainya. Oke, nomor 2 tidak ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, suatu gas dikompresi ya pada temperatur konstan dari volume 5,68 liter menjadi 2,35 liter oleh tekanan eksternal sebesar 732 torr. Yang ditanya hitung kerja yang dilakukan dalam joule. Oke, kalau kita tulis data apa saja yang diketahui, berarti pertama adalah data temperatur
temperaturnya adalah konstan. Ya, berarti suhunya itu adalah tetap. Kemudian ada volume, ya, volume sekian menjadi sekian, berarti ada volume 1, ada volume 2. Volume satunya berapa, volume 2-nya berapa? Coba kalau saya tanya kalian. Volume satunya 5,8. Satunya 5 Betul ya? liter. 5,68 liter, volume 2-nya adalah 2,35 liter. Ya, kemudian ada tekanan, ya, P ya lambangnya 732 volt. Ya. Yang ditanya adalah W kerja. W rumusnya apa ya? Tadi belum kita bahas ya. Kalau dari sini bukan Tekanan dikali ya, Bu. ya, bisa penurunan dari sini yang jelas V itu sama dengan min delta V ya. Min P delta V ini ya. P-nya tekanan, ya. Kalau deltanya adalah perubahan volumenya. Ya, terkait bagaimana menemukan rumus ini mungkin sudah dibahas di kelas utama. Oke, langsung kita isi. Ya, ingat satuannya itu dalam joule. Berarti kalau dalam joule kita harus masukkan dalam satuan-satuan standar internasional. Misalnya kalau tekanan itu standarnya satuannya apa sih? Torque? Atmosfer, Bu. Iya, ATM. Maka tekanannya ini harus kita ubah dulu. P 732 torr itu mau kita ubah menjadi ATM. Berarti dikalikan ATM itu ya, dikalikan 1 ATM. Yang jelas 1 ATM itu berapa torr? 1 ATM itu sama dengan 760 torr, ya kan? Loh? Halo? Iya, Bu. Gini ya, maka ini 732 dibagi 760 ATM, hasilnya berapa? 0,96, Bu. Oke, 0,96 ATM. Sudah selesai. Kita masukkan ke sini, berarti minus. Ya ini langsung aja ya, ini jawab. Jawab, berarti minus 0,96 ATM. Ya, dikalikan V2 dikurangi V1 ya. Jadi dalam bahasan kita delta V ya. Delta V kita itu adalah akhir dikurangi awal. Berarti V2 dikurangi V1 ya. V2-nya adalah 2,35, V1-nya adalah 5,68 ya, liter. Oke, silakan dihitung. Berarti minus 0,96 ATM dikalikan berapa ini? 3,33. Minus ya? Minus 3,33, Bu. ya, liter. Oke, ini dikalikan berapa hasilnya? Minus kali minus hasilnya positif. Ya. 3,1 positif 3,19. 3,19 68 liter ATM. Satuannya masih liter ATM. Yang ditanya satuan dalam joule. Berarti kita harus ubah liter ATM ini menjadi joule. Ya, sama cara mengubahnya. Berarti kan nanti W sama dengan positif 3,1968 liter ATM ya. Saat dikalikan liter ATM-nya di bawah. Liter ATM yang di atas adalah joule. Tinggal saya tanya aja sama kalian, 1 liter ATM berapa joule? 101,3 Joule bukan, Bu? Iya. Ya, untuk teman-teman yang nggak tahu nilai-nilai ini dari mana asalnya, ditanya sama teman-temannya yang tahu. Ya. Oke, berarti liter ATM-nya habis, tersisa satuan joule. Berapa hasilnya? Tolong dihitung ya. 323. Positif 323 udah 83 joule. Ya. Inilah hasil yang diperoleh ya dari perhitungan kita.
Kira-kira apa yang sulit untuk mengerjakan soal ini? Ada nggak? Yang jelas harus teliti. Ya, jadi sebenarnya kan rumusnya cuma satu. Tapi kita itu bagaimana mengkonversi dari satuan satu ke satuan lainnya. Nah, ini yang buat apa ya, mahasiswa itu kadang salah menghitungnya dan kemudian putus asa gitu ya. Aduh, ini apa gitu. Jangan, jadi harus berpikir jernih dulu. Nah, baru kita konversi dari satuan yang ada ke satuan yang diminta. Oke, nomor 3 ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Iya, Bu. Sekarang kita kerjakan sebelum ke sini tugasnya yang sederhana. Nanti kita nomor 4 juga kita kerjakan ya. Oh, nomor 4 ini sama. Tapi kalian yang mengerjakan ya. Coba kita baca dulu. Reaksi yang memproduksi gas terjadi dalam wadah dengan perakitan piston silinder di bawah tekanan eksternal, berarti ini P-nya 5,5 atm, pada temperatur konstan. Ya, oh sama. Tapi ini bedanya volumenya meningkat. Kalau yang tadi ini volumenya meningkat atau menurun? Menurun, Bu. Ya, kalau volume menurun itu dia prosesnya endotermik atau eksotermik saya tanya. Exo bukan, Bu. Exo, Bu. Kenapa ada yang endo, kenapa ada yang ekso? Tadi itu di awal kita sepakat, mana ya? Ini ya. Kalau eksotermik itu sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Ya, nih. Kemudian kalau endotermik kebalikannya. Kemudian ada nilai Q, kalau negatif eksotermik, kalau endotermik adalah positif. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan nilai delta H. Kalau eksotermik nilai delta H-nya adalah negatif, kalau endotermik nilai delta H-nya adalah positif. Ya. Nah, mencari nilai delta H itu sebenarnya adalah hanya si produk, ya, hanya produk dikurangi dengan hanya reaktan. Ya, kaitannya itu kalau dia eksotermik, suhunya itu meningkat. Kenapa? Karena dikasih kalor, si sistemnya melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi lingkungannya itu nambah suhunya. Ya, artinya suhunya meningkat. Ya. Kalau endotermik, sistemnya menyerap kalor dari lingkungan. Berarti lingkungan itu diambil kalornya. Berarti lingkungannya atau itu dalam proses endotermik apa? Suhunya menjadi menurun. Jadi kalau yang eksotermik suhu meningkat, kalau yang endotermik dia suhunya menurun. Jadi kalau balik ke sini, yang tadi ini, oh ini volume ya, bukan suhu. Ya bisa juga sih ya. Oh ya, berarti nggak usah kita bahas eksotermik endotermiknya karena ini adalah volume. Jadi nanti kalau kita temui ya nilai delta H negatif positif, berarti dia kaitannya dengan eksotermik. Kalau ditanya dengan suhu, eksotermik itu meningkat, endotermik itu dia menurun. Nah, sama nih nomor 4 ya. Kalau yang kita tulis diketahui berarti ada tekanan 5,5 atm, kemudian ada volume 1 10,5 liter, volume 2 sama dengan 16,3 liter. Yang ditanya adalah W dalam joule. Oke, silakan dicoba. Nanti saya panggil, nanti teman-temannya lihat pekerjaan yang saya panggil namanya. Di pin aja. 2 menit cukup ya. 16:04 nanti saya panggil. Silakan. Nggak bisa kita tanya dia eksotermik atau endotermik karena dia itu jadi temperaturnya konstan. Ya. Temperaturnya konstan.
Ya, sudah ya. Sebelum saya panggil atau ada yang sukarelawan gitu, saya mau Bu menunjukkan hasil perhitungan saya. Saya, Bu. Silakan. Siapa? Rina. Ya. Saya pin punya Rina ya, kawan-kawan juga pin punya Rina. Mana Rina? Belum fokus ya? Iya, oke. Min P dikali delta V. Oh, satuannya di bawah ya. 5,5 itu ATM. 5,8 didapat dari mana tuh? Delta V-nya. 16,8 kurangi 10,8 positif ya. Oke. Ya, hasilnya adalah minus 3, berapa coba? 3407, ya, semuanya hasilnya sama semuanya. Baru sampai min 33 Bu nyarinya. Coba kalau hasilnya sama berarti jawabannya benar. Ya, kalau caranya sudah benar. Ya, terima kasih ya, Rina. Iya, Ibu. Oke, kalau yang lain bisa ya? Yang jelas sama ya, W sama dengan adalah min P dikali delta P ya. Dimasukkan aja sih kalau saran Ibu ya. Satuan-satuannya itu dimasukkan supaya apa? Supaya terbiasa. Delta V ini juga dimasukkan. Cara mencarinya itu misalnya V2 dikurangi V1. Nah, ini dimasukkan. Minus 5,5 ATM. Ini 16,3 dikurang 10,5 liter ya. Nanti hasilnya adalah liter ATM. Kemudian nanti dikonversi dalam satuan yang diminta joule, berarti di sini liter ATM. Ya. 1 joule itu 1 liter ATM itu 101,3 joule. Udah nanti didapatkan hasilnya. Liter ATM-nya habis kan, berarti nanti sisa satuan dalam joule. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Saya. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Ya. Nitrogliserin terurai melalui ledakan keras. Wah. Yang melepaskan kalor sebesar 5,72 dikali 10 pangkat 3 kilojoule per mol. Ya, berarti ini kalau kita tulis persamaan termokimianya ya. Jadi kan ada namanya persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan reaksi itu cukup persamaan reaksi aja. Tapi kalau persamaan termokimia, dari persamaannya di belakangnya dilengkapi dengan nilai kalornya atau delta H-nya. Berarti ini kalau kita tulis persamaan termokimia C3H5 NO3 3 kali liquid gitu ya, terurai menjadi 3 CO2 gas tambah 5/2 gas H2O ya atau uap air ditambah 1/4 O2 gas ditambah 3/2 N2 gas. Nah, kalau ini dia persamaan kimia saja. Tapi kalau dilengkapi sampingnya lagi ya biasanya ini nggak cukup, dilengkapi dengan nilai delta H sama dengan, oke, kalau di sini ada melepaskan, berarti delta H-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif, Bu. Ya, negatif 5,72. Duh, saya hapus lah ya. Nggak cukup juga. Ini biasanya ditulis di sampingnya gitu ya. Delta H-nya sama dengan negatif 5,72 dikali 10 pangkat 3 kilojoule per mol. Biasanya dia per mol ya, per 1 mol. Oke. Nah, dekomposisi. Ya, dekomposisi itu penguraiannya. Nitrogliserin, oh yang ditanya adalah apakah eksotermik atau endotermik. Nah, Ibu tanya, eksotermik atau endotermik? Ekso, Bu. Termik. Alasannya? Karena termasuk Karena melepaskan kalor. melepaskan kalor nggak sih?
Betul kata Stefani. Benar Stefani, jangan ragu-ragu ya. Kalau melepaskan kalor dia berarti sifatnya adalah eksotermik. Nah, oke, terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gambarkan diagram entalpi untuk proses tersebut. Oke, tahu diagram entalpi? Sudah ya di kelas utama atau Ibu tampilkan ini? Ini ada Ibu ada slide ini. Mungkin kalian juga udah ada ya. Ini slide yang bahasa Indonesia. Mungkin kalau Bu Fida pakai yang bahasa Inggris kan ya. Oh, tapi kebetulan diagramnya juga dalam bahasa Inggris. Nih. Ya. Ini ada diagram entalpi untuk pembentukan air ya, H2O dari gas hidrogen dengan gas oksigen ya. Panahnya adalah ke H2O. Ya. H2O kalau dilihat dari sini karena semakin ke atas energi semakin tinggi, maka energi dari si H2O itu lebih rendah dibandingkan dengan energi gas hidrogen dengan gas siapa? Oksigen. Nah, maka di sini ada keterangan heat given off by the system to the surrounding ya, lingkungan ya ini. Surrounding ya, lingkungan. Nah, apa nih maksudnya? Kalor sistem, intinya kalor dilepaskan ya, given off dari sistem oleh sistem ke lingkungan. Ya tadi ya pengertian tadi ada sistem melepaskan kalor ke lingkungan yang sifatnya adalah artinya adalah Eksotermik, Bu. Iya, eksotermik. Nah, berarti kalau eksotermik itu, ya, si produknya, kenapa? Produknya siapa nih kalau diagram 1 saya tanya? Eksotermik. Produknya 2H2O, Bu. Betul. Nah, produknya itu letaknya di bawah. Kenapa? Karena tadi kita punya rumus. Delta H, H produk dikurangi dengan H reaktan. Eksotermik, nilai delta H-nya negatif. Kalau negatif itu, si produknya harus lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan reaktannya. Ya, berarti kalau yang diagram pertama eksotermik, diagram kedua berarti kebalikannya. Dia adalah endotermik. Tapi di sini proses penguraian HGO, merkuri oksida, ya penguraian merkuri oksida. Ternyata prosesnya adalah endotermik, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ya, absorb di sini kan artinya adalah menyerap. Ini diagram entalpi atau diagram energi. Berarti seharusnya kalau paham itu bisa menggambarkan soal ini. Oke, gimana? Berarti ini kalau kita buat ada ini kalau semakin ke atas itu adalah energi ataupun entalpi gitu ya. Ini untuk diagram entalpinya. Maka siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Coba saya tanya. Atas reaktannya, yang di bawah produknya, Bu. Reaktannya yang mana, produknya yang mana? Reaktannya dia yang C3H5NO3 kali. Oke, reaktannya ada di atas ya. Berarti C3H5 atau apa sih ini tadi? Nitrogliserin ya. NO3 3 kali. Oke. Yang di bawah adalah si produknya. Produknya ada 3 CO2 gas ditambah dengan 5/2 H2O ya, tambah dengan 1/4 O2 gas ditambah dengan 3/2 N2 ya, N2 gas. Oke. Anak panahnya kemana saya tanya? Ke bawah, Bu. Ya, ke arah produknya. Ya, sini ada nilai delta H-nya. Delta H sama dengan minus 5,72 kali 10 pangkat 3 kilojoule per mol. Ya, bisa dipahami untuk membuat diagram entalpi? Mudah ya? Bisa semua? Ada yang nggak mengerti? Atau kurang? Ada? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Kalau nggak ada, soal nomor 6 ini sama nggak? Oh.
Soal nomor 6 ini, apakah coba kita baca dulu ya. Amonium nitrat digunakan dalam beberapa instan kemasan dingin karena garam ini menyerap 25,7 kJ per mol. Jika dilarutkan, maka dia terurainya seperti ini ya. Apakah melarutkan amonium nitrat prosesnya eksotermik atau endotermik? Oh iya, sama. Ya, nomor 6 ini cara pengerjaannya sama seperti nomor 5. Ya, dijawab dia eksotermik atau endotermik, kemudian digambarkan. Silakan, waktunya 2 menit juga. Nanti siapa yang suka relawan mau jawab atau saya panggil ya. Silakan. Sudah ada yang bisa saya coba panggil ya? Nggak apa-apa ya, saya panggil ya. Siapa ya? Saya hampir hafal loh sama kalian ini karena kalian aktif ya, alhamdulillah ya. Mungkin Wulan ya, Wulan Windari. Ada Wulan? Ada Bu. Ya Sandi, maaf war jaringan. Ya asalkan keluar masuknya nggak banyak-banyak aja ya. Saya tetap hitung hadir. Tapi kalau lebih dari 20 menit tidak mengikuti perkuliahan ya itu sama aja tidak hadir ya. Ya silakan Wulan. Saya Ibu Pin punyanya Wulan ya. Ditunjukkan hasil pekerjaannya. Belum selesai Bu. Belum selesai. Coba Belum. sampai mana? Ibu lihat. Gak apa-apa ya teman-teman, kita sama-sama belajar kok. Ditunjukkan aja sampai mana Ibu lihat. Sebentar Bu. Ya. Benar Bu, ini sebenarnya Gimana Wulan? belum nulis sama sekali Bu, soalnya tadi habis dipanggil juga. Nah, dari mana Wulan? Habis dipanggil Bude Bu tadi. Ngikuti kuliah nggak? Ngikut Bu, ngikut dari tadi. Coba terakhir tadi Ibu menjelaskan Merhatiin, apa? karena tadi waktu pas mau nyoba ngerjain, Yang terakhir Wulan tentang itu Bu, apa dengar namanya? dari Ibu apa? Wulan? Tentang itu Bu, proses eksotermik Terakhir kita buat apa? Ngerjain soal buat apa? sama endotermik Bu, yang dia pakai apa? Iya. Gimana Bu? Pakai apa? Pakai apa? Yang tadi tentang persamaan termik ini atau gimana ya Bu? Lupa tadi. Oh iya, berarti sampai terakhir sampai nomor 5 ya, masih mengikuti ya.
Halo? Iya, Bu. Kalau maksud Ibu, kalau kamu nggak mengikuti nomor 5, ya nomor 6 nggak bisa. Nomor 5 tadi mengikuti. Susah ya. Ini sama Wulan mungkin sinyalnya buruk. Ya, mungkin siapa yang mau? Iya, Bu. Rina Wulan lagi, Bu. belum selesai. Oh, jangan. Ganti ya. Iya, Bu, tapi nggak. Irvi ada Irvi. Iya, iya, Bu. Nggak susah. Bilang sama budenya Wulan nanti dulu lagi kuliah gitu ya. Kalau nggak nanti Ibu catat kamu sebagai tidak hadir ya walaupun ada di kelas. Jadi gini prinsipnya ya sama Ibu tuh. Boleh kuliahnya santai ya. Sambil makan, sambil apa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi tetap mengikuti dengan baik. Ketika ditanya bisa, diminta mengerjakan ya. Karena sebenarnya perkuliahan ini yaitu untuk kalian sendiri ya. Jadi kalau mengikuti ada kuliahnya, tapi ketika diminta mengerjakan tidak mengerjakan, artinya kan tidak mengikuti perkuliahan. Yuk, tadi siapa? Irvi. Ada Irvi? Ada, Bu. Ya, coba tolong Ibu Pin punya Irvi ini. Yang sudah dibuat mana? Iya, sabar, Bu. Ini pakai laptop. Mau masukin live HP dulu. Sudah, Bu. Tuh, suara Ibu di mute ya. Iya ya, suara saya di mute ternyata. Prosesnya eksotermik atau endotermik? Nggak sampai ditulis loh. Soalnya bagus ini, rajin berarti Irvi ini ya. Boleh dicontoh nih. Soalnya ditulis rapi ya. Prosesnya adalah endotermik. Kenapa endotermik? Karena di sini menyerap ya, ada kata-kata menyerap. Ya, betul ya yang dikerjakan Irvi. Berarti kalau endotermik produknya itu harus lebih tinggi, betul di atas si NH4 plus NO3, yang NH4NO3-nya sebagai rektan letaknya di bawah. Ya, terima kasih. Siapa Irvi? Yang lain sudah mencatat ya. Di screenshot aja pekerjaannya Irvi, nanti boleh langsung dicatat. Ntar Irvi ditahan. Kok nggak fokus mau di screenshot teman-temannya? Nah, ya udah fokus. Ya. Oke, kalau sudah, kita balik ke selanjutnya. Bisa ya nomor 5 sama 6 untuk proses membuat diagram entalpi? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut nomor Bu. pegang kue. Anda diberi alas bagian bawah oven dengan 7,65 gram potongan aluminium foil. Dan kemudian menaikkan temperatur oven dari 18 derajat Celcius menjadi 37 besar sekali nih, 375 derajat Celcius. Ini besar banget kali ini untuk buat kue. 37,5 ke 375, ya udahlah kita ikuti saja 375 derajat Celcius. Gunakan tabel kapasitas kalor spesifik untuk menentukan kalor ya dalam satuan joule yang diserap oleh aluminium foil.
Ya, ini kalau kita buat data diketahui, apa aja? Bisa ya? Diketahui 7,65 gram, berarti massa ya. Massa dari aluminium. Aluminium foil biasa ya, memang untuk kue itu 7,65 gram. Ya. Kemudian temperaturnya ya berarti suhu T1 itu sama dengan 18 derajat Celcius. T2 tinggi banget ini, tapi nggak masalah lah. 375 derajat Celcius. Oke, yang ditanya itu adalah Q, ya, kalor dalam satuan joule. Oke, nah di sini ada catatan, kok hilang tulisan saya. Gunakan tabel kapasitas kalor spesifik. Ya, jadi ditanya kapasitas kalor spesifik untuk si aluminium, C ya lambarnya. C-nya dari si aluminium Al itu berapa? Coba lihat di tabelnya. Ada kan? Kalian pakai buku apa? Ada bukunya. Bukunya tuh pakai ini aja, buku kimia dasar Raymond Chang. Kalau nggak punya yang hardnya, pakai soft, pakai e-booknya juga boleh. Kalau e-booknya itu bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, sembari belajar bahasa Inggris ya. Dicari dulu C dari si Al berapa? Ada loh di sini ya. Oh, ini. Kita copy ya. Ntar nggak bisa pakai pen. Copy. Nah, ini kan tabel kapasitas kalor spesifik untuk Al ada nggak di sini? Ada ya, ini ya. 7 sih 0,09 satuan adalah joule gram derajat Celcius ya. Berarti bisa kita hitung ini. Pakai apa nih rumusnya? Berarti Q sama dengan untuk kalorimeter. Jadi kalau rumus kalorimeter ya, rumusnya itu ada dua ya, macet sama cat ya, M C delta T atau C kali delta T. Kalau yang ini kapasitas kalor spesifik, kalau ini biasanya dia untuk si air ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk si logam lain ketika di soalnya memang diketahui masanya, masa dari si logam lain ya, seperti soal nomor 7 ini dia menggunakan M kali C kali delta T. Ya udah. Coba dicari. Silakan dihitung ya. Kayaknya ini mudah ya. Kan nggak ada satuan yang harus dikonversi. Nggak apa-apa ya, kita cara belajarnya seperti ini supaya kalian juga mencoba.
Siapa yang sudah? Coba saya minta bantuan dari tadi Ahmad Zidan. Tadi kan sudah pada yang perempuan ya. Ahmad Zidan ada? Ada, Bu. Ya, coba dijawab Ahmad Zidan atau Ibu lihat yang panjang banget sih kalau manggilnya Ahmad Zidan yang dipanggil yang dibuat sama Zidan. Ibu Pin punya Zidan nih. Belum selesai, Bu. Ya udah lihat sampai mana. Aduh. Jangan-jangan nanti kayak Wulan lagi dipanggil Bude. Jangan ngaku-ngaku dipanggil Bude juga ya kamu Zidan. Iya, Bu. Saya masih bingung aja nih, Bu. Bingung gimana? Orang tinggal dimasukin kan. Ini M itu apa? M itu kan massa. C kapasitas kalor si spesifik punyanya si aluminium ini. Kemudian delta T ini ada T1 sama T2, maka bisa kita cari delta T. Tinggal dihitung. Coba kamu nulis nggak? Coba buka kameranya. Bentar, Bu. Ya nulis ya Zidan ya. Ya udah nggak apa-apa. Belum, Bu. Ya. Sebenarnya Ibu udah tahu kalau udah bentar-bentar itu nggak nulis, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti pada saat ujian bisa ya. Yang penting Ya, maaf mengikuti. ya, Bu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga mahasiswa sibuk loh. Ya, Taufik mau bantu Zidan ya. Halus. Zidan, makasih sama Taufik tuh kamu dibantuin. Ya udah Taufik, Ibu Pin punya Taufik aja deh. Mana Taufik? Oke. Belum fokus. Kelihatan nggak, Bu? Belum, masih ini belum fokus dia gambarnya. Udah, Bu. Belum. Teman-teman. Nah ini. Oke. Sudah. MC delta T 7,65 dikali 0,9 dikali berapa tuh selisihnya? Oh, 35 7 derajat. 357 derajat. Hasilnya adalah 7,945. Oke, ya. Bisa ya. Tapi ini nggak dilengkapi dengan satuan ya nulisnya, Taufik. Kayak kebiasaan, Bu, kayak gini. Nah, jadi sekarang dibiasakan menuliskannya lengkap dengan satuan ya. Ini beruntung saja di nomor 7 ini nggak perlu ada satuan yang kita ubah. Jadi benar-benar saja ketika kamu buat seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Taufik. Oke, kalau kita tuliskan ya buat teman-temannya mungkin yang belum, buat Zidan juga yang nggak nulis ya Zidan. Kamu besok hari ini saya toleran nggak nulis, besok harus nulis ya. Saya panggil lagi, coba kamu harus tunjukkan ya. Jadi di sini 7,65 gram dikalikan dengan 0,9 joule per gram derajat Celcius dikalikan dengan delta T-nya berarti T2 dikurangi T1. 375 derajat Celcius dikurangi dengan 18 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya nih satuan gramnya habis. Satuan derajat Celciusnya juga habis ya, maka tersisa satuan joule. Ya. Dan tadi berapa ya Ibu? Nggak ingat 2, 4, 457,94 Bu. 9 joule. Ya, atau ini kalau mau kita buat, hati-hati Mas. 2,4. Ini kita buatkan 6 gitu ya. Kali 10 pangkat 3. Karena biasanya tuh yang seperti ini yang sederhana, mahasiswa kelupaan. Ketemulah jawabannya sekian. Di pilihan ganda nggak ada jawaban. Menyalahkan yang buat soal. Jangan ya. Tapi dilihat dulu, oh ternyata bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Cukup nomor 7 ada pertanyaan? Nggak ada. Halo? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut nomor 8. Lanjut, Bu. Cari kalor yang dilepaskan ketika 5,50 liter etilen glikol dengan densitasnya 1,11 gram per mililiter. Kemudian kita bisa lihat tabel
color spesifik ya dari si ethylene glycol. Nah, ethylene glycol itu ada di radiator mobil ya untuk mendinginkan ya. Oh iya betul, yang mengalami pendinginan dari 30 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Sama nggak nomor 8 cara mencarinya? Sama ya, nomor 8 dijadikan tugas bersama. Cara pengerjaannya sama seperti nomor 7. Ya. Tugasnya khusus semuanya mengerjakan, tapi besok yang Ibu minta untuk menunjukkan itu adalah Zidan. Ya, Zidan, dengar? Dengar, Bu. Apa ya, Zidan? Halo? Apa, Bu? Gak apa-apa ya, Zidan yang mengerjakan besok. Iya, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu nomor 9 ya. Seberat 12,28 gram sampel, ya, sampelnya adalah logam yang mengkilap, ya, berwarna orange coklat, dipanaskan menjadi 65,00. Ini kita skip aja ya. Ini nanti soalnya sama dengan nomor 10, nomor 9 menjadi tugas, nomor 10 yang kita bahas. Seberat 33,2 gram titanium, spare part sepeda, ya, spare part sepedanya pakai titanium. Dimasukkan ke dalam 75,0 gram air dalam kalorimeter cangkir kopi. Ya, kalau kalorimeter cangkir kopi itu berarti kalorimeter sederhana ya. Mempunyai temperatur ya 50 derajat Celcius dan kemudian temperaturnya turun menjadi 49,30 derajat Celcius. Berapakah temperatur awal dalam derajat Celcius dari spare part tadi? Spare partnya tadi adalah titanium ya. Bagian logam tersebut. Kapasitas kalori spesifiknya C dari titanium itu adalah 0,228 Joule per gram Kelvin. Oh, di sini dia pakai Kelvin. Ya. Nah, di sini satuannya pakai derajat Celcius. Nah, kita lihat cara pengerjaannya. Oke, kalau soalnya terlalu panjang seperti ini, kita buat aja data-data diketahui. Datanya apa aja? Tentu ada massa. Massa dari titaniumnya, yaitu sama dengan 33,2 gram. Kemudian ada ini ya, massa air. Berarti massa air itu sama dengan berapa? 75 ya, 75 gram. Kemudian ada T1 dari siapa? Air ya. Karena kan air dalam kalorimeter temperatur 50, berarti T1 air itu sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian ada T2 air sama dengan 49,30 derajat Celcius. Ada kapasitas kalori spesifik dari titanium itu sama dengan 0,28, duanya 2 kali. 2 Joule per gram Kelvin. Ya. Yang ditanya itu adalah suhu awal T1 dari titanium. T1 dari titanium. Oke. Jawab. Bagaimana teman-teman? Pernah belajar kalorimeter kan? Udah belajar kan kalorimeter sama Bu Fida ya? Sudah, kemarin itu ada namanya key system. Sama dengan key air, gini kan? Kalau untuk kalorimeter sederhana itu, tadi kan ada key system. Sama dengan key water gitu kan? Key air ditambah dengan key kalorinya ditambah dengan key reaksi gitu kan. Pernah kan sudah belajar ini? Halo? Nah, Iya, Ibu. Ya, Bu. ini kita bisa menurunkan ada namanya key yang dilepas ya. Itu sama dengan key yang diterima. Sekarang kata Ibu, siapa yang melepaskan, siapa yang menerima kalor? Antara air sama titanium. Siapa yang menerima kalor, siapa yang melepas?
Yang titanium melepas kalor, Bu. Titanium melepas kalor. Kenapa? Air, Bu, yang melepas kalor. Iya, kenapa? Alasannya kenapa? Disertakan alasan. Air melepas kalor. Ya, oke, benar ya, yang air yang melepas. Ya, ki lepasnya adalah air. Ya, ki terimanya adalah titanium. Karena Temperaturnya turun, Bu. karena temperaturnya turun. Kalau turun itu dia menyerap ya endotermik. Iya betul ya. Bisa jadi karena itu. Yang jelas di sini adalah ki lepasnya ya yang melepaskan kalor itu adalah air ya. Di sini nilainya ki itu nilainya adalah negatif ya. Jadi ini min ki lepas sama dengan ki terima ya. Berarti kalau kita masukkan di sini min ki-nya si air itu sama dengan ki-nya si titanium. Berarti kan ini MC delta T. Ya, ini MC delta T minus di sini. Ini juga sama MC delta T. Maka kita masukkan, berarti minus 75 gram dikali C air berapa? 4,2 aja ya. Joule per gram derajat Celcius ya. Ini kita masukkan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikalikan delta T. Delta T dari si air. Ini berarti delta T-nya berapa? Minus ya. 49 dikurangi 50. Min 0,7. 49,3 dikurang iya min 0, berapa? 7. 0,7. 0,7. Derajat Celcius. Oke, ini berarti 50 derajat Celcius. Nah, sama dengan massa dari titaniumnya 33,2 gram dikali 0,228 Joule gram. Nah, Kelvin, di sini kan harusnya kita ubah ya. Dia jadi derajat Celcius. Tapi nggak masalah karena ketika nilai delta T ya, kalau T nggak boleh harus kita ubah. Tapi kalau delta T-nya itu 10 derajat Celcius, itu sama aja dengan delta T-nya itu 10 Kelvin. Paham ya? Tahu kan asalnya ini? Bisa ya? Karena kan kalau kita punya suhu misalnya 0 derajat Celcius, berarti kan kalau 10 derajat Celcius selisihnya 10. Sama, kalau 0 derajat Celcius itu kan sama aja kayak 273 Kelvin. Kalau 10 derajat Celcius berarti 283 Kelvin. Selisihnya juga 10. Jadi kalau untuk delta T antara suhu derajat Celcius sama Kelvin itu sama. Ya. Ini dikali akhir kurangi awal. Akhirnya ada ya. Akhirnya yaitu nggak ada ya. Oke, gini. Ketika kita punya wadah, ya ini kan kalorimeter. Isinya air, ya. Awalnya 50, jadi 49. Ketika sudah dimasukkan titanium. Titaniumnya bentuknya apa nggak tahu ya, gini ya. Nah, ketika sudah dimasukkan titanium, suhu airnya ini menjadi 49,30. Berarti suhu awal si titanium itu ya suhu akhirnya si titanium itu ya ini. Kenapa ya udah masuk si airnya itu kalau suhu campuran kayak gini. Kayak air panas di dalam gelas, kita campurkan dengan air dingin. Jadinya air hangat. Ya udah itu kan suhunya. Sama seperti ini. Ada air, dimasukkan titanium, tadinya 50 si airnya, 50 derajat, menjadi 49. Berarti suhu akhir dari si titanium itu adalah 49,30. Ini ya. Dikurangi dengan suhu awalnya titanium, T1 di sini. Ya kan? Ya udah, bisa kan dihitung? Tolong dihitung berapa. Sehingga diperoleh T1-nya itu sama dengan dihitung ya, saya coba menghabiskan satuan-satuannya. Ini Celsius.
Yang Ki air 250,5, Bu. Berapa? Yang kalor yang air 220,5. 220,5 Joule. Sama dengan yang ini? Ini Kelvinnya masih ada ya. Nanti ini kan derajat Celcius ya. Delta T-nya. Oke, nanti satuannya berarti terakhir adalah derajat Celcius. Ini kalau Ibu hitung ya, 7,5696. Ini 49,3 dikurangi T1. Ya. Maka nanti ini bagi ini, itu hasilnya adalah 29,13. Ya. Ini 49,3 min T1. Berarti nanti T1 49,3 dikurangi 29,13 derajat Celcius. Hasilnya ada yang sudah? Coba 49,3 dikurangi 29,13. 20,17, Bu. Iya, 20,17 Bu. Iya. Udah selesai. Bisa ya? Iya. Kalau belum bisa, dicoba-coba lagi untuk memastikan bisa atau enggak. Coba kerjakan nomor 9. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Masih banyak sih soalnya. Mau lanjut nomor 11 atau cukup?